Halo, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan membahas mengenai kenapa sih seseorang itu bisa terkena infeksi dari suatu penyakit secara berulang-ulang. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor yang menyebabkan, tapi kali ini kita hanya meninjau dari sisi penyakitnya itu sendiri atau patogen yang menyebabkan penyakit tersebut. Oke, yang pertama adalah kita bisa terserang penyakit secara berulang-ulang apabila patogen itu memiliki variasi antigen. Ya. Nah, bisa saja disebabkan oleh adanya perbedaan serotype. Jadi, ketika misalnya kita terserang oleh suatu patogen, ya, yang memiliki serotype tipe A, maka tubuh akan menghasilkan antibodi yang menyerang patogen tersebut. Namun apabila kita terserang oleh patogen dengan serotype tipe B, maka antibodi tipe A tidak akan bisa menjinakkan patogen tersebut, sehingga tubuh harus membentuk antibodi yang baru. Nah, pada proses pembentukan antibodi itu, maka gejala-gejala penyakit seperti demam dan lain sebagainya akan timbul kembali. Nah, beberapa patogen itu juga memiliki banyak gen yang mengkode antigen di permukaan selnya. Misalnya pada kasus trypanosoma. Namun pada satu waktu itu hanya satu gen atau satu gen yang terekspresi, ya, sehingga di permukaan sel trypanosoma itu hanya akan ditemukan satu tipe antigen saja. Nah, ketika misalnya tubuh terinfeksi oleh trypanosoma dan kemudian trypanosoma mengekspresikan antigen tipe A di permukaan selnya, nah, tubuh akan memproduksi antibodi untuk menetralkan atau untuk menyerang trypanosoma tersebut. Nah, trypanosoma yang kemudian berhasil meloloskan diri dari serangan antibodi mengganti gen yang mengkode antigen di permukaan sel, misalnya dari tipe A menjadi tipe B. Nah, dengan pergantian tersebut, ya, maka trypanosoma akan terhindar dari serangan antibodi yang sudah dibangun oleh tubuh sebelumnya. Tipe variasi yang lain adalah misalnya virus, ya, itu bisa mengganti antigennya akibat adanya proses mutasi. Ini yang dikenal dengan genetic drift. Ya. Nah, ketika suatu virus mengalami mutasi pada sisi pengenalan antibodi, maka antibodi yang sudah terbentuk di dalam tubuh itu tidak akan dapat mengenali virus tersebut. Yang kedua, ya, muncul proses yang dikenal dengan istilahnya antigenic shift, atau, ya, di mana virus yang sejenis itu dapat mengalami pertukaran materi genetik ketika menginfeksi sel yang sama. Nah, kasus ini dapat ditemui pada terbentuknya virus flu burung, ya, di mana ada dua virus flu yang berbeda yang menginfeksi babi, dan kemudian akhirnya di babi itu terjadi pertukaran materi genetik dan menghasilkan varian virus flu yang dapat menyerang manusia. Beberapa virus itu dapat terhindar dari serangan sistem imun dengan cara bersembunyi pada sel-sel saraf. Nah, kenapa mereka bersembunyi di sel saraf? Karena memang sel saraf itu memiliki sedikit MHC1 di permukaan selnya. Nah, MHC1 sendiri dipergunakan untuk mengekspresikan atau mempresentasikan protein virus ke permukaan sel, sehingga nanti dapat dikenali oleh sel T sitotoksik, yaitu sel yang bertanggung jawab untuk menyerang sel-sel yang terinfeksi virus. Nah,
Karena sel saraf ini memiliki MHC1 yang sedikit di permukaan selnya, maka keberadaan virus tidak akan terdeteksi. Jadi, ketika daya tahan tubuh melemah, ya, virus itu akan menyerang tubuh kita, dan kemudian ketika nanti sistem tubuh sudah membaik kembali, maka virus akan bersembunyi kembali ke sel saraf. Nah, contoh dari penyakit ini adalah herpes. Cara terakhir ya yang digunakan oleh patogen untuk menghindari serangan dari sistem imunitas adalah dengan menghasilkan zat yang bersifat imunosupresan atau menekan kerja sistem imun. Nah, ada banyak contoh yang digunakan. Ya, yang pertama misalnya memblok kerja dari sitokin dengan menghasilkan reseptor yang dapat berikatan dengan sitokin, ya, sehingga dia tidak dapat berikatan dengan sel target, ya, ataupun bisa juga dengan menghasilkan enzim-enzim yang dapat merusak komponen sistem imun. Itulah cara bagaimana patogen menghindarkan diri dari serangan sistem imunitas kita, sehingga kita menjadi terinfeksi oleh patogen yang sama berulang-ulang. Oke? Ya.